Kali ini kita akan coba bicarakan soal politik pangannya Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Apakah Indonesia bisa seperti cita-cita Presiden Prabowo, swasembada pangan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Muhammad Yus di Siasat Channel. Kebetulan saya Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional. Kalau kita lihat pada proses kampanye Presiden kemarin, itu kan Pak Prabowo memang salah satu concernnya adalah agar Indonesia itu bisa swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Swasembada pangan ini seperti beras, jagung, dan gula. Ini kalau kita flashback lagi ke kampanye kemarin, ini salah satu misi utama pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka 2024-2029. Nah, komitmen ini juga kemudian ditunjukkan kembali oleh Presiden Prabowo waktu beliau pidato pertama usai dilantik menjadi Presiden Indonesia. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Ya. Nah, setelah itu kita lihat juga beberapa menteri di Kabinet Merah Putih juga nunjukin bahwa ada arahan yang jelas dari Presiden soal swasembada pangan yang akan menjadi prioritas pemerintah Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa swasembada pangan begitu penting? Seperti apa politik pangan yang akan diusung Prabowo? Dan apakah proyeksi swasembada pangan ini masuk akal untuk bisa dijalani? Nah, 3 hal pertanyaan yang mendasar itu yang akan coba kita jawab bareng-bareng di sini di Siasat Channel. Yang harus kita sadari, pangan itu adalah urusan strategis suatu bangsa. Soalnya pangan itu memang menjadi hajat hidup orang banyak. Saya ingat betul Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan bahwa jika suatu negara berperang dengan negara lain, itu yang diserang pertama kali yang diserang oleh negara lain itu bukan instansi militernya, tapi kemudian yang diserang pertama kali adalah sumber pangannya. Artinya kayak kita misal sawah yang diserang duluan atau ladang apa yang diserang duluan. Nah, itu pidatonya Pak Presiden Prabowo. Tapi kalau kita lihat juga misal Presiden Soekarno dulu juga bilang bahwa pangan adalah persoalan hidup dan matinya sebuah bangsa. Nah, makanya karena itu masalah pangan nggak bisa kita maknai semata-mata sebagai kebutuhan primer aja, melainkan lebih luas dari itu sebagai simbol kemandirian dan menjadi alat pertahanan negara. Jadi alat pertahanan negara itu bukan hanya ada di tank, di Sukhoi, bukan, tapi juga di pangan. Kalau pangan kita kuat, berarti pertahanan kita juga kuat. Kalau kita lihat nih ya, di mana korelasi antara pertahanan dengan pangan, kita ngelihat nih banyak kasus sebuah negara menjadi kacau karena urusan pangan. Contohnya, kalau di tahun 2011, itu revolusi politik di Jazirah Arab, itu dimulai karena adanya krisis pangan. Terus kalau kita ingat lagi rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, atau Gaddafi di Libya, itu semua jatuh gara-gara negara ini 90% pangannya bergantung dari impor. Nah, karena itu soal pangan ini kita ngelihat ada juga urusannya dengan konteks geopolitik dunia. Urusan pangan ini menjadi sangat strategis karena dua sebab utama kenapa sangat menjadi strategis. Yang pertama, soal perubahan iklim. Yang kedua, itu soal dinamika yang terjadi di dunia internasional. Karena hubungan internasional itu sangat mempengaruhi rantai pasok pasangan global. Kalau kita ingat kasus
perang Ukraina melawan Rusia kemarin, apa efek langsung dari perang itu? Itu adalah kenaikan harga gandum. Kenapa harga gandum melonjak? Karena Ukraina adalah produsen komoditas gandum. Makanya kemudian Rusia juga ikut menyerang lahan-lahan gandum yang dimiliki oleh Ukraina. Kalau itu waktu itu terjadi, semua negara pasti akan mengamankan pasokan masing-masing. Nah, pada waktu yang bersamaan, sekali lagi negara yang menguasai sumber pangan itu akan memiliki posisi tawar dan posisi yang lebih kuat di kancah hubungan internasional. Dalam konteks ini kemudian kita jadi paham nih, kenapa Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya swasembada pangan. Poin krusial dari ini semua adalah Indonesia ini kan nggak boleh lagi bergantung sumber pangannya dari negara lain. Tapi kita harus mulai memproduksi pangan kita sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, kayak gimana sih kira-kira kebijakan yang akan dijalankan Presiden Prabowo? Tapi sebelum kita bisa jawab pertanyaan itu, kita juga harus lihat dulu kondisi pangan di Republik Indonesia hari ini. Karena kondisi pangan di Republik Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalau kondisi pangan kita sedang baik-baik saja, Pak Prabowo mungkin nggak akan sengotot ini. Kalau kita lihat data ya, indeks ketahanan pangan, itu kita peringkat ke-69 dari 113 negara menurut datanya Global Food Security Index. Nah, peringkat kita yang ke-69 dari 113 itu berada di bawah rata-rata global sebesar 62,2% dan rata-rata Asia Pasifik sebesar 63,4%. Nah, kalau komoditas pangan kita masih bergantung impor, kita harus katakanlah misal kita fokus sama satu aja nih, satu komoditas, yaitu komoditas beras. Kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir, produksi beras nasional kita itu kan terus turun angkanya. Dari 31,54 juta tonan di tahun 2022, turun menjadi 31,1 juta tonan di 2023. Yang akhirnya diperkirakan turun lagi menjadi 30,34 juta ton di tahun 2024. Nah, sebaliknya itu kan tadi soal ketersediaan kita. Sebaliknya impor beras di Indonesia itu juga terus meningkat. Nih, saya bacakan data karena saya nggak hafal. Di tahun 2023 realisasi impor beras itu mencapai 3,06 juta ton. Kemudian tahun ini impor beras diperkirakan mencapai 3,6 juta ton. Artinya ada kenaikan, walaupun tidak mencapai 1 juta ton, tapi tetap kita impornya lebih banyak. Nah, di sisi lain, lahan pertanian kita itu kan semakin sempit setiap tahunnya. Kita contohkan misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) itu mencatat rata laju konversi sawah kita itu menjadi dari sawah menjadi non sawah di Indonesia itu kurang lebih 150.000 hektar per tahun. Itu angka yang hilang dari sawah menjadi tidak sawah. Nah, maka kemudian kalau kita lihat Pak Presiden itu ada 2 strategi dari Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan. Yang pertama itu menambah produksi, yang kedua itu meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu untuk menambah produksi pertanian ini kita harus membutuhkan, kita harus menambah jumlah sawah kita. Jadi kita harus mencetak sawah baru sehingga bisa menanam areal tanam baru. Karena dalam dunia pertanian seperti yang kita tahu, kebutuhan lahan dan produksi itu selalu berbanding lurus. Kalau lahannya sedikit, sudah pasti hasil produksinya sedikit. Namun masalahnya, lahan pertanian seperti saya bilang tadi, ini kan masih sangat terbatas. Bahkan ada angka 150.000 hektar tadi yang seperti Kementerian ATR BPN mencatat yang hilang. Maka solusinya, saya setuju apa yang dilakukan Presiden Prabowo itu adalah mencetak sawah baru. Kalau kita ingat kemarin itu, waktu beliau Menhan, di sini ini kan ada kebijakan food estate. Nah, baru kemudian sekarang kita bisa clear memahami bahwa seberapa pentingnya kebijakan food estate. Karena kita membutuhkan cetak sawah baru untuk menambah produksi beras. Dan ini nggak mungkin dilakukan lagi di Pulau Jawa.
karena sudah tidak ada lahan, maka kemudian harus bergeser dari Pulau Jawa. Kembali lagi ke program kampanye Prabowo Gibran dulu, itu kan bukan ada satu program kampanye yang sangat menarik, bahwa Indonesia ini akan dibangun berdasarkan Indonesia sentris, artinya tidak hanya berfokus di Jawa. Nah, program cetak sawah termasuk food estate itu perlu dilakukan untuk mempercepat swasembada beras, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Upaya ini juga harus dibarengi dengan intensifikasi sawah yang sudah ada. Logikanya, untuk menambah produksi itu dilakukan dengan penambahan lahan pertanian baru. Tapi untuk meningkatkan produktivitas itu harus dilakukan dengan intensifikasi lahan yang sudah ada. Ketersediaan pupuk, jaringan irigasi, dan alsintan modern itu adalah 3 hal utama yang harus dibenahi supaya Indonesia bisa swasembada. Nah, kalau kita lihat ini kan salah satu sektor leading sektor di soal swasembada pangan ini salah satunya kan adalah Kementerian Pertanian. Nah, kita melihat misal Kementerian Pertanian itu saat ini sedang menyusun peta jalan swasembada dan ekspor beras periode 2025-2029. Kalau di peta jalan itu, kalau saya baca di peta jalan itu, target Kementan itu produksi beras bisa bertambah 12,5 juta ton dalam 5 tahun. Nah, untuk mencapai 12,5 juta ton ini, itu banyak program yang udah disiapin oleh Kementan. Ini Kementan ini kan diawaki oleh 2 orang yang sangat paham di dunia pertanian. Ada Pak Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian, kemudian Pak Wamentannya juga Pak Sudaryono, beliau juga aktif di Tani Merdeka. Artinya benar-benar menguasai. Nah, kalau kita lihat dari peta jalan itu setidaknya ada program-program yang sudah dibangun, seperti misalnya mengembangkan benih unggul, revitalisasi sistem irigasi di 61 bendungan, kemudian mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar, dan mentransformasikan pertanian tradisional ke pertanian modern. Kalau kita baca lagi di peta jalan itu secara rincinya itu kan dimulai tahun 2025. Produksi beras yang ditargetkan itu kan bertumbuh sebesar 2,5 juta ton. Peningkatan produksi ini akan dilakukan dengan pompanisasi 1 juta hektar sawah, optimasi lahan rawa, kemudian juga mencetak 1 juta hektar sawah baru, lalu yang disinkronisasikan dengan waduk baru seluas 200 hektar. Artinya sawah-sawah kita nanti itu sudah tidak lagi bergantung dengan cuaca. Kalau hujan sawahnya bagus, kalau hujannya kebanyakan sawahnya jadi banjir karena sudah ada revitalisasi irigasi. Nah, di 2026 itu Kementan akan melanjutkan cetak sawah lagi. Jadi setiap tahun ini dari 2025, 2026, 2027 yang dilakukan oleh Kementan adalah mencetak sawah. Per tahunnya itu kurang lebih 1 juta hektar sawah yang disinkronisasi seperti saya bilang tadi dengan 200 hektar waduk baru. Nah, apa dampak dari cetak sawah baru ini? Ya, produksi beras. Kalau kita lihat dari paparan di Kementerian Pertanian, produksi beras ini diharapkan bisa melonjak hingga 5 juta ton, sehingga Indonesia pelan-pelan dapat mengurangi impor beras. Nah, apakah berhenti hanya di soal mengurangi impor? Kalau kita lihat di program Kementan ini dari tahun 2007 sampai 2029, target pemerintah itu kan sederhana dia. Cetak sawah 1 juta hektar per tahun dan perbaikan irigasi juga 1 juta hektar per tahun. Artinya ini suatu angka yang match. Lalu di 2000 kalau ini bisa terjadi 2027 itu target produksi beras kita itu kurang lebih 7,5 juta ton per tahun, yang kalau 7,5 juta ton ini berhasil dilakukan, maka kita sudah swasembada pangan. Kalau di tahun 2027 bisa swasembada pangan, di 2028 itu angkanya sudah mencapai 10 juta ton per tahun. Artinya bukan hanya lagi menjadi swasembada pangan, tapi Indonesia sudah mulai ekspor beras di tahun ini. Kalau kemarin kita impor, di 2028 di program Kementan ini kita sudah ekspor. Nah,
Apakah berhenti diekspor? Di tahun 2029, produksi beras kita kalau ini berjalan mulus itu 12,5 juta ton per tahun. Artinya apa dengan angka 12,5 juta ton per tahun? Artinya bahwa di tahun 2029 kita bangsa Indonesia, kita anak Indonesia itu bisa dengan bangga bilang ke negara lain bahwa kita adalah negara sebagai lumbung pangannya dunia. Ini politik swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo ini adalah suatu politik yang bukan hanya bersifat internal, tapi kemudian juga bersifat eksternal. Artinya rakyatnya kenyang, rakyatnya tidak ada persoalan dengan pangan, tapi kemudian juga di dunia internasional, bangsa Indonesia bisa kembali lagi menjadi macannya Asia, bahkan menjadi macannya dunia. Nah, karena itu hemat kita di Siasat Channel ini bukan hanya menjadi tugasnya pemerintah semata, tapi ini menjadi tugas semua anak bangsa, intelektual, media, bahkan kalangan selebritis juga itu harus benar-benar memperhatikan gagasan politik pangan. Karena kenapa? Karena jangan sampai program ini bagus, tapi kalau dieksekusinya dengan tidak bagus akan menjadi error dan kita terlambat menjadi negara yang maju. Ya, kurang lebih seperti itulah yang kita di Siasat Channel ini memahami soal politik pangan kali ini. Kalau ada yang kurang, boleh di kolom komentar kita diskusikan bersama. Silahkan bersepakat, silahkan juga tidak bersepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.